Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kini kita akan ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, saatnya untuk kami duduk di sekeliling firman-Mu dan mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga ketika kami membaca dan kami mendengar, kami mengerti, memahami, mendalaminya, untuk selanjutnya kami memperlakukan dalam segenap kehidupan kami. Hadir di atas pemberitaan firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami. Berbicara sekarang Bapa, kami mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang dengar dan mau memberlakukannya dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini, khususnya dengan mewabahnya virus COVID-19 yang sangat mudah, orang sangat mudah untuk mempercayai berita yang belum tentu kebenarannya. Tapi kalau bahas soal firman Tuhan, kalau orang menganggap itu adalah berita yang membosankan, ketika disampaikan, ketika diberitakan, orang melihat firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat membosankan, maka orang tidak mau mendengarkan. Orang sulit sekali untuk mempercayai berita yang disampaikan, karena bagi mereka itu adalah sesuatu yang membosankan. Tapi coba, kalau itu berita soal selebriti, kalau itu berita
soal mewabahnya virus COVID-19 yang saat ini sementara ada dan dibahas di mana-mana, semua orang pasti tentu akan mau percaya dengan begitu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah realita kehidupan yang kita hadapi saat ini. Bahwa orang lebih banyak percaya kepada isu-isu dunia ini ketimbang orang mempercayai soal berita, soal kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat kekasih Kristus, kita akan melihat dari perikop pembacaan kita di saat ini ada beberapa hal yang mau diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Hal yang pertama pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, Rasul Paulus hendak mengingatkan jemaat di Korintus tentang Injil yang dia beritakan. Artinya, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka perlu mengingat bahwa Injil yang diberitakan, Injil yang disampaikan itu bukanlah Injil yang omong kosong, bukanlah Injil yang biasa-biasa saja, tapi Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang benar-benar. Dan karena itu, Rasul menginginkan jemaat di Korintus untuk tetap mengingatkan Injil yang disampaikan itu adalah Injil yang menyampaikan, yang memberi keselamatan. Hal yang kedua, di dalam perikop pembacaan kita ayat 3 hingga ayatnya yang keempat, Paulus hendak menyampaikan bahwa inti daripada pemberitaannya itu adalah kebangkitan Kristus. Atau inti daripada pemberitaan dia adalah Injil. Injil tentang Kristus, tentang kebangkitannya. Dan yang ketiga, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa berita soal kebangkitan Yesus itu adalah berita yang benar. Bukan berita asal berita, bukan berita isapan jempol, tapi itu berita yang benar-benar terjadi. Dan karena itu pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11, dia menyaksikan bahwa dia sendirilah mau mensaksikan kepada semua orang. Dia pun turut ada di dalam pernyataan Allah kepada dia ketika dia melakukan hal yang sangat tidak terpuji di hadapan Allah. Allah menjamah dia, Allah menyatakan diri kepadanya, sehingga kepada dia pada akhirnya Allah menyatakan kuasanya untuk terus memberitakan firman Tuhan dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari perikop pembacaan firman Tuhan, kalau kita lihat sekilas, maka tentu kita akan mendapat gambaran bahwa ada sesuatu yang membuat orang sulit sekali untuk percaya tentang Injil itu. Ada yang membuat orang sulit sekali untuk mempercayai soal kebangkitan Kristus itu. Kenapa? Karena ketika orang melihat bahwa kepercayaan kebangkitan Kristus itu betul-betul terjadi, maka tentunya pasti ada kebangkitan orang mati. Nah, karena itu, dengan melihat situasi, dengan melihat sikon yang terjadi seperti inilah, Rasul Paulus hadir di tengah-tengah jemaat Korintus untuk mengingatkan mereka. Maka hari ini pun Rasul Paulus dengan firman-Nya hadir mengingatkan kepada kita juga, menyangkut dengan Injil yang diberitakan. Rasul Paulus lewat firman ini mau sampaikan kepada kita yang pertama, kita janganlah sama seperti dengan orang-orang Israel yang melupakan kasih karunia Tuhan, yang melupakan Injil, yang melupakan keselamatan Allah di dalam kehidupan mereka. Janganlah kita sama seperti dengan orang-orang di Korintus yang melupakan betapa
betapa besar kasih setia Allah di dalam seluruh kehidupan mereka. Karena itu, dari firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita jangan pernah melupakan Injil yang menyelamatkan itu dalam seluruh kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa berita tentang kebangkitan Kristus itu benar-benar adalah sebuah berita yang benar, bukan sebuah berita yang omong kosong. Dan karena itu kita tidak perlu memperdebatkan apakah benar, apakah betul berita soal kebangkitan Kristus itu betul-betul terjadi ataukah tidak. Tapi malah sebaliknya yang harus kita lakukan adalah terus ke depan dan memberitakan tentang Kristus yang bangkit itu dalam seluruh kehidupan kita. Lewat sikap, lewat perbuatan, lewat tutur kata, dan bahkan lewat seluruh tindakan dan kehidupan kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita sama seperti dengan orang-orang yang pada akhirnya tidak diselamatkan. Orang-orang yang mati rohani, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan iman apapun. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan rasul-rasul selama ini itu semua adalah sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari lewat perikop pembacaan kita dan di dalam melangkah di usbu kerja yang baru ini, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, apalagi di dalam mewabahnya virus COVID-19 ini, untuk kita tidak pernah ataupun jangan pernah melupakan kasih setia Allah dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah kita melupakan bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia adalah untuk menyelamatkan kehidupan kita. Janganlah pernah kita melupakan, tapi hendaklah kita senantiasa mengingat bahwa lewat kematian Kristus dan bahkan kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga walaupun mewabahnya COVID-19 ini, virus COVID-19 ini, jangan sampai membuat iman percaya kita kepadanya menjadi pudar dan runtuh, menjadi pudar dan hilang. Tapi biarlah kita akan menyaksikan itu kepada semua orang, memberitakan tentang kemenangan Kristus kepada semua orang. Bahwa kalau Kristus itu bangkit, pertanda sebuah kemenangan, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang menang. Karena kita pun akan dipulihkan dan kita pun akan dimenangkan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, jangan ragu untuk tetap menatap ke depan. Jangan pernah bimbang dan jangan pernah khawatir terhadap seluruh kehidupan ini. Bahkan apapun yang sementara ini kita hadapi. Tetap pandang ke depan, andalkan Tuhan. Taruh seluruh kepercayaan kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saksikan itu kepada semua orang, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kita harus berani menjadi saksi-saksi Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus, kiranya lewat firman Tuhan di saat ini menyentuh dan bahkan menuntun, membimbing, mengarahkan dan memberkati seluruh perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk bagian firman-Mu. Meteraikan dan sempurnakan itu dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan tetap mengingat akan keselamatan yang daripada-Mu ya Yesus. Dan kami pun akan menjadi saksi-Mu dalam seluruh hidup ini. Kami pertaruhkan hidup kami seutuhnya pada Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan ada bersama kami, kami ada dalam sukacita, damai, dan bahkan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Kristus. Tuhan Yesus
memberkati.